Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita jumpa lagi dengan saya untuk melanjutkan materi pelajaran biologi pada minggu yang lalu. Ya, bagaimana anak-anak sudah mengerjakan tugasnya untuk membuat tabel tentang penemu sel? Iya, oke. Sekarang siapakah yang menemukan inti sel? Ya, betul, Satos ya. Ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai organel sel. Jadi sel itu mempunyai organel atau komponen sel. Yang pertama yaitu dinding sel. Nah, dinding sel ini adalah bagian sel yang paling luar. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, ini adalah dinding sel. Nah, dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, tapi tidak dimiliki oleh sel hewan. Nah, selanjutnya di dalam dinding sel itu ada membran sel. Oke. Nah, ada membran sel kalau pada hewan dan pada tumbuhan ada membran sel. Oke. Membran sel ini fungsinya yaitu untuk menseleksi ya, sebagai alat transportasi keluar masuk dari unsur-unsur atau senyawa dari dalam sel maupun dari luar sel, dari luar masuk, dari dalam keluar gitu, oke? Itu membran sel. Nah, perlu kalian ketahui bahwa membran sel ini terdiri dari dua lapis, yaitu lapisan lemak dan protein, sehingga disebut sebagai lipoprotein. Selanjutnya yaitu ada sitoplasma. Nah, sitoplasma itu merupakan suatu cairan yang ada di dalam sel, mana cairan ini tempat untuk atau sebagai matriks daripada organel yang lain. Nah, kamu kalau membayangkan ya, misalnya akuarium yaitu ada ikan, ada batu kecil, ada tumbuhan air ya. Nah, itu ada airnya lah. Sitoplasma itu adalah airnya itu. Ya, airnya itu, maka kalau di dalam sel itu disebut sitoplasma. Nah, selain sitoplasma, kemudian ada lagi nukleus atau inti sel. Nah, di dalam nukleus itu ada membran nukleus ya. Kemudian ada nukleoplasma, cairan di dalam inti sel. Kemudian ada kromatin, ya, ada nukleolus atau anak inti ya, itu di dalam inti sel. Kemudian selain inti sel ada juga yang namanya mitokondria ya. Mitokondria ini berfungsi untuk respirasi sel. Nah, mitokondria ini ada dua lapis dindingnya, yaitu ada lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan yang luar itu yang halus, kemudian lapisan yang dalam itu yang berlekuk-lekuk. Nah, ini fungsinya untuk respirasi. Yang selanjutnya yaitu ada ribosom. Nah, di mana ribosom ini berfungsi untuk sintesa protein. Kemudian ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma itu suatu saluran yang berkelok-kelok dari membran inti menghubungkan ke membran sel. Nah, ini retikulum endoplasma. Kemudian retikulum endoplasma ini di dalamnya ada yang mempunyai ribosom, maka disebut sebagai retikulum endoplasma kasar. Sedangkan yang enggak ada ribosomnya dikatakan sebagai retikulum endoplasma yang halus. Yang selanjutnya ada lisosom. Nah, lisosom atau yang sering disebut sebagai kantong bunuh diri. Loh, kok bunuh diri, Bu? Iya, ini sebagai kantong. Nah, kantong ini kalau sel itu sudah tua, maka organel sel itu akan dilarutkan atau dileseskan oleh lisosom itu. Nah, kemudian setelah lisosom ada juga badan Golgi atau aparatus Golgi. Kemudian ada vakuola, lalu ada
ada peroksisom atau badan mikro di mana di peroksisom atau badan mikro ini akan menghasilkan enzim katalase yang enzim katalase ini akan menguraikan H2O2 menjadi H2O dan O2. Nanti akan dibahas lebih lanjut di kelas 12 yang selanjutnya ada peroksisom dan mikrotubulus ada mikrotubulus ada mikrotubulus dan lain-lain agar supaya pengetahuan kalian lebih luas, maka kalian saya beri tugas lagi jangan mengeluh tugas lagi gitu tapi dengan tugas itu kalian mencari dan menulis nah dengan menulis itu maka kalian punya catatan, nanti kalau sewaktu-waktu kita butuh bisa kita buka nah tugas kalian membuat tabel lagi nah, tabelnya yaitu ini ada nomor setelah nomor kemudian namanya nama organelnya apa, misalnya dinding sel kemudian bukan keterangan tapi keterangan, misalnya dinding sel hanya terdapat pada tumbuhan kemudian tersusun oleh glikolipid atau apa gitu nah itu nanti dicari, kamu bisa browsing, bisa dengan buku, bisa kalian cari di buku paket nah kemudian ini gambar yang terakhir gambar. Jadi dengan adanya gambarnya kalian bisa browsing, bisa di print, kemudian dipotong, tempelkan di dalam buku tugas iya. Nah, jadi nanti kalau kita ada pertemuan nanti kita akan koreksi, kita akan kasih nilai itu terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa meningkatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kesalahan saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.